Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Nuneta, NPM 187510002 dari D3 Agribisnis 5A. Saya akan menjelaskan makalah perdagangan internasional tentang prosedur ekspor kelapa sawit. Ya baik, pertama untuk latar belakang. Pertama, kelapa sawit merupakan tanaman industri andalan bagi perekonomian Indonesia yang tetap bertahan pada saat terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan dan merupakan salah satu komoditas perkebunan yang menyumbang devisa besar bagi negara. Yang kedua, Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, pengertian ekspor. Yang kedua, bagaimana mekanisme ekspor kelapa sawit. Yang ketiga, bagaimana tata cara pelaksanaan ekspor kelapa sawit. Yang keempat, bagaimana petunjuk teknis pengolahan kelapa sawit. Baik, untuk pengertian ekspornya, kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk di antara barang-barang pertanian dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Untuk mekanisme ekspor kelapa sawit, sini untuk melakukan ekspor, perusahaan atau instansi harus terdaftar sebagai eksportir yang legal. Untuk diakui sebagai ETK, perusahaan pengajuan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan yang pertama, surat izin perdagangan atau tanda daftar usaha. Yang kedua, perdagangan atau surat izin usaha dari Departemen Teknis atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang ketiga, memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi atau kabupaten atau kota. Untuk tata cara pelaksanaan ekspor kelapa sawit, yaitu yang pertama, memperoleh surat pelaksanaan ekspor kelapa sawit dari dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi, kabupaten, atau kota. Yang kedua, SPEK diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari. Yang ketiga, SPEK hanya berlaku 30 hari sejak diterbitkan dan hanya dapat diperpanjang 1 kali. Yang keempat, masa berlaku SPEK sampai dengan akhir tahun atau sampai dengan tanggal 30 September tidak dapat diperpanjang lagi. Yang kelima, SPEK dapat digunakan untuk penghafalan dari seluruh Indonesia. Yang keenam, melampirkan surat keterangan asal atau SKA yang dikeluarkan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi atau kabupaten atau kota. Untuk petunjuk teknis pengolahan kelapa sawit itu yaitu pertama, jembatan timbang. Dimaksud dengan yang dipakai menggunakan sistem komputer untuk mengukur berat semua truk pengangkut tandan buah sawit, baik dari perkebunan sawit swasta, perkebunan rakyat atau plasma, dan perkebunan pemerintah PTPN. Jembatan timbang adalah salah satu awal dalam proses pembuatan kelapa sawit menjadi CPO. Yang kedua, buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik kelapa sawit, kualitas dan kematangannya harus diperiksa dengan baik. Yang ketiga, tingkat kematangan buah sawit mempengaruhi terhadap rendemen minyak dan alam lemak buah yang dapat dilihat pada tabel berikut. Kematangan buah, yang pertama, buah mentah, rendem minyaknya 3-17%. Untuk kadar asam lemak buahnya 1,6-2,8%. Setengah matang, untuk rendem minyaknya 18-24%, dan kadar alam lemak buah
1,7 sampai 3,3%, buah matang 25 sampai 31, dan kadar alam lemak buah 1,8 sampai 4,4%. Buah lewat matang itu rendah minyaknya 27 sampai 31, dan untuk kadar alam lemak buah 3,8 sampai 61%. Untuk kesimpulannya, yang pertama, kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Mekanismenya adalah surat izin usaha perdagangan atau tanda daftar usaha perdagangan, daftar perusahaan atau TOP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang-bidang provinsi atau kabupaten dan kota. 3. Kelapa sawit sebagai penghasil CPO merupakan komoditas unggulan dan sektor perkebunan Indonesia. Yang keempat, sawit di Indonesia kerap membuka lahan di hutan primer yang memiliki habitat spesialis asli, hutan lindung, dan lahan gambut. Yang kelima, mempertahankan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Pemerintah Indonesia mengeluarkan ISPO sebagai standarisasi sawit nasional yang bersifat wajib dan mengandung prinsip, kriteria, indikator yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.